Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Oke teman-teman, kali ini kita berbicara persoalan pemain sepak bola yang akhir-akhir ini menjadi buah bibir viral ya, dan menjadi perbincangan netizen. Apalagi kalau bukan Pratama Arhan, pemain timnas U23 yang terkenal dengan lemparan ke dalamnya, ini dikabarkan rujuk kembali dengan istrinya di media sosial ya. Di beberapa media mengatakan ada beberapa bukti bahwa Arhan ini bisa rujuk kembali dengan istrinya ya. Ya, kita doakan yang terbaik lah untuk pemain timnas Indonesia yang berkarir di Korea Selatan ya. Tentu ini menjadi menuai pro dan kontra ya. Jadi memang warganet otomatis banyak yang kecewa, kemudian banyak yang nantinya yang awalnya menjadi idola, menjadi penggemar, ini bisa saja menjadi netizen, menjadi yang awalnya like bisa dislike ya, yang awalnya suka bisa tidak suka dengan keputusan yang ada. Tapi itu adalah ranah privasi dari sang pemain Pratama Arhan beserta istrinya. Tapi yang menjadi buah bibir karena memang sebelumnya banyak perempuan yang mengincar Arhan, ditunggu dudanya gitu ya, yang banyak yang mendukung perceraian Arhan dan istrinya, dan banyak influencer yang kemudian siap ngechat di DM di media sosialnya Arhan, yang kemudian diviralkan di akun medsos dan menjadi perbincangan. Ini akan kecewa, otomatis ada yang suka dan ada yang tidak suka ya. Tapi itu saya katakan ranah privasi lagi. Tapi ini yang menjadi pertanyaan warganet adalah apakah ini adalah persoalan peralihan isu setelah sebelumnya kita tahu kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja ya, kasus demonstrasi di mana-mana, kemudian banyak ya tidak baik-baik saja lah gitu. Saya mengatakan tidak bisa berbicara terlalu jauh karena itu persoalan ranah politik ya. Menjadi peralihan isu dari kasus-kasus besar ya, sehingga ini menjadi perbincangan karena kita tahu Pratama Arhan ini adalah pemain yang pengikutnya di medsos salah satu yang terbanyak di antara timnas Indonesia karena memang panasnya yang ganteng gitu ya. Kemudian banyak yang dukung kasus tentang perceraiannya. Itu yang sudah kadung berharap, netizen yang mensupport ini akan kecewa dengan keputusan yang diambil. Tapi keputusan itu ada di Arhan beserta istrinya. Tapi karena yang terbaik untuk Arhanlah yang mengetahui. Meskipun konsekuensi yang akan didapat dari Arhan sendiri ini adalah pasti banyak yang julid terhadap dia karena dianggap mungkin apalah itu ya. Artinya teman-teman penggemarnya yang kemarin mensupport untuk perceraiannya ini pasti kecewa ya, penggemar dari Arhan, karena sudah kadung seneng tiba-tiba tidak sesuai harapan. Tapi saya katakan lagi, ini adalah keputusan pribadi Arhan dan istrinya. Yang bisa mengetahui yang terbaik ke depan adalah Arhan sendiri. Cukup kita sebagai penggemarnya mendoakan semoga dia bahagia selalu, karirnya semakin menanjak ya. Karena kita tahu Arhan sendiri ini karirnya di timnas Indonesia ini kalau saya mengatakan redup ya belum ya, karena dia masih bermain di abroad ya. Tapi memang beberapa kali sudah tidak dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Tentu ini menjadi sebuah catatan tersendiri ya. Kita berdoa semoga dia bisa meningkatkan level permainannya, karena kita tahu sebelumnya dia pemain yang terkenal dengan lemparan ke dalamnya ya, yang sangat fenomena. Bahkan di Eropa sudah banyak yang mengikuti trik lemparan jauh ala Arhan ini ya. Jadi untuk penggemar yang kecewa ya doakan saja yang terbaik untuk Arhan ya.
Jadi karena memang saya membaca di beberapa media itu katanya netizen curiga kabar Pratama Arhan dan Aziza Salsa rujuk itu cuma peralihan isu katanya. Kemudian temukan bukti kuat Arhan dan Aziza Salsa rujuk gitu ya. Pratama Arhan dan Aziza Salsa diduga rujuk batal cerai. Ya, infonya rata-rata artinya perceraian Arhan yang sebelumnya mencuat sudah di pengadilan dilaksanakan sebanyak 2 kali, ini gagal karena waktu itu memang ada tenggang waktu 14 hari untuk bagaimana bisa memperbaiki dan bisa rujuk ya. Pratama Arhan dan Aziza Salsa disebut rujuk, netizen batal menduda Arhan ya. Jadi ini sebenarnya jadi duda injaran netizen di luar sana ya. Tapi seperti yang saya katakan di awal, itu keputusan dia secara pribadi ya. Kita doakan yang terbaik dan Arhan bisa meningkatkan level permainannya. Karena kita mendukung dia bukan hanya persoalan pribadi sebenarnya, bukan ranah pribadinya, tapi kualitas permainan dia di atas lapangan saat membela klubnya, lebih-lebih saat membela timnas Indonesia. Karena kita kenal Arhan ini karena dia membela timnas Indonesia, karena dia sebagai seorang pemain sepak bola, bukan karena persoalan pribadi dia ya. Kalau saya mengatakan begitu ya. Saya mengidolakan Arhan karena dia mempunyai lemparan ke dalam yang sangat dahsyat ya. Saat dia pertama kali saya tahu di timnas U19, kemudian pada tahun 2021 di Piala AFF waktu itu yang Indonesia sampai ke final, dia beberapa kali melakukan lemparan ke dalam yang berbuah gol dan sampai ke final meskipun tidak berhasil menjadi juara saat di RTKST dipelatih oleh Sintayong. Nah, itu pertama kali saya mengetahui dia ya. Jadi mengidolakan dia karena persoalan dia sebagai atlet sepak bola, bukan ranah pribadinya.